Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini atau saat ini kami akan mempresentasikan sebuah company atau perusahaan yang berjudul atau yang bernama S3 Bakery yang bergerak di bidang roti. Dan untuk logo dan namanya sendiri sudah tertera jelas, yaitu S3 Bakery yang merupakan roti terbaik di beberapa kota yang ada di Jawa Tengah dan Jogja. Dan ada slogan yang tertulis di samping saya, yaitu "Success requires consistency, especially taste and flavor." Artinya bisa dicari sendiri di translate. Oke, selanjutnya pada slide 2, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita akan perkenalan dengan tim kita, yaitu yang pertama ada Faiz Fikri Nur Rahman dengan NIM 319, dan dengan saya sendiri Dista Gusnansa dengan NIM 310, dan anggota ketiga ada Rindra Ramadan dengan NIM 337 dan Atsal Naufal 318, dan yang terakhir ada Tegar Dewi Zaki dengan NIM 346. S3 Bakery sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang F&B, khususnya di bidang bakery, yang berdiri sejak tahun 2011. Owner sendiri itu merintis seorang diri dengan hanya produksi rumahan, dan saat itu owner hanya menggunakan oven yang kotak kecil yang menggunakan tenaga kompor, dan dengan berawal seorang diri dibantu dengan anak dan seorang istri tentunya, hingga saat ini berjalan dengan lebih 50 atau bahkan sampai 70 karyawan dengan 6 cabang yang ada di Demak, Salatiga, Secang Magelang, Sleman, dan Kulon Progo, dan yang terakhir ada di Wonosobo. Dan untuk saat ini alhamdulillahnya S3 Bakery telah mencetak omset lebih dari 1M per tahun. Owner sendiri hanya menggunakan satu tempat produksi untuk menjaga konsistensi rasa, dan untuk 50 karyawan kurang lebih merupakan tenaga dari saudara maupun teman-teman terdekat. Jadi owner memperkerjakan untuk tenaganya itu rata-rata hanya menggunakan dari tenaga saudara maupun orang yang dekat. Jadi tidak ada orang luar ataupun stranger yang bagaimana gitulah intinya. Jadi pesan dari owner itu, success requires consistency and especially taste and flavor. Jadi sukses itu membutuhkan konsisten, terutama dalam hal tekstur dan rasa. Dan mungkin hal yang saya kagumi dari owner sendiri itu dengan prinsipnya yang istilahnya, lebih baik memperkerjakan atau mensejahterakan orang yang ada di sekitar kita daripada orang lain. Dalam artian bukan bermaksud buruk, dalam artian kalau misalnya dalam lingkup internal kita, terutama keluarga, saudara, itu masih ada yang membutuhkan, kenapa harus mencari orang lain? Jadi yang saya kagumi dari owner S3 Bakery ini mengutamakan untuk mempekerjakan saudara tadi dan mendahulukan saudara daripada orang lain terlebih dahulu. Jadi untuk pekerjaan sendiri itu sekitar 60-70 orang itu hanya pure menggunakan orang-orang terdekat, yaitu saudara, tetangga maupun keluarga. Oke, lanjut untuk slide berikutnya Mas Faiz. Dan lanjut ke slide keempat, itu ada menu atau istilahnya ya menu lah pokoknya. Yang pertama ada bun bread, itu ada yang isi coklat, green beans sama ayam, dan ada juga white bird atau roti tawar biasa dengan harga Rp11.000, dan untuk bun bread tadi ada di harga Rp3.000. Selanjutnya ada pizza dengan topping ayam dan kondimen lainnya di atasnya, itu dengan harga Rp3.500. Dan yang ketiga ada sisir, itu kayak roti tawar terus diolesin, adalah sebuah menu spesial, maksudnya sebuah olesan spesial gitu dengan harga 17.000.
dan yang terakhir ada Choco Banana atau istilahnya kita menyebutnya pisang coklat gitu. Itu di harga Rp4.000. Dan selanjutnya di slide 5 ada. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan yang dibicarakan oleh Mas Dista. Untuk mengenalkan diri, nama saya Faiz Fikin Roman dengan NIM 319. Untuk slide selanjutnya ada desain barang dan jasa. Di sini semua resepnya melalui proses trial and error oleh owner. Jadi sebelum memulai bisnisnya, owner sendiri melakukan trial and error, mencoba semua jenis resep sehingga menemukan resep yang pas untuk dijual belikan ke masyarakat. Untuk harga ditetapkan dengan metode cost plus pricing, yaitu bahan baku ditambah biaya operasional, lalu ditambahkan dengan keuntungan, margin keuntungannya, sehingga dapat dijadikan satu harga rotinya. Baik, untuk slide selanjutnya ada manajemen kualitas. Untuk pengertiannya, manajemen kualitas bertujuan menciptakan landasan bagi efisiensi, meminimalisasi cacat, peningkatan kepuasan pelanggan, dan membangun kepercayaan merek yang berkelanjutan. S3 Bakery sendiri menggunakan bahan yang berkualitas dan juga bahan yang digunakan tiap periodenya sama, walaupun di tiap kuartalnya ada kenaikan. Mengapa begitu? Karena S3 Bakery sangat menjaga kepercayaan para pelanggan, sehingga dengan jenis bahan baku yang sama tidak akan merubah rasa dan tetap menjaga kepercayaan pelanggan. Untuk selanjutnya ada desain proses dan kapasitas. Saat ini ruang produksi sudah cukup padat dengan omset tersebut. Kapasitas produksi harian rata-rata 16-20 adonan. Yang satu adonannya kisaran 12 kg. Itu adalah adonan mentah. Jika dikalkulasikan, dalam dari 16-20 adonan tersebut dapat menghasilkan 3.500 sampai 5.000 biji roti. Sedangkan kapasitas maksimal berkisar di 30 adonan. Dengan kapasitas angka tersebut, divisi pengiriman nasional akan kesulitan dalam mendistribusikan roti ke sales. Walaupun dengan 3 oven dan baker yang mampu menangani 30 adonan tersebut, bottleneck akan terjadi di divisi pengiriman operasional. Karena jika box pengiriman masih di jalan di pukul 6 pagi, maka akan memakan waktu lebih lama dikarenakan jalanan yang mulai padat. Yang mulai padat diisi oleh para pekerja yang ingin berangkat kerja atau para siswa atau mahasiswa yang berangkat kuliah dan ke sekolahnya. Oleh karena itu, S3 Bakery sangat efisiensi dalam menentukan kapasitas distribusi barang roti yang dihasilkan oleh S3 Bakery tersebut. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rama. Strategi lokasi. Rumah produksi ada di Demak karena metode pemasaran menggunakan sales, maka dari itu perusahaan menggunakan tempat drop off pengambilan roti dari sales. Jadi beberapa kota Demak, Salatiga, Secang, Wonosobo, Sleman, dan Kulon Progo. Terus keunggulan. Yang pertama ada efisiensi logistik, memperluas cakupan pasar dengan modal terbatas, konsistensi produk, fleksibilitas operasional, peningkatan layanan ke sales, dan kecepatan respon pasar, SDM yang cukup dalam hal apapun. Oke, mungkin saya akan membantu menjelaskan sedikit lagi tentang strategi lokasi ini. Karena company itu mempunyai 6 cabang, dan salah satu cabangnya itu merupakan rumah produksi dan ada juga sales yang di sana. Jadi company itu menggunakan 3 box atau 3 mobil untuk operasional. Dan itu seperti yang tertera di gambar, itu ada line merah, biru, dan kuning. Itu merupakan gambaran dari perjalanan boxnya. Dan untuk yang box pertama itu
pastinya transit di Demak atau rumah produksi lah, karena yang transit itu 2 di Demak dan 1 mengarah ke Salatiga box 1, dan untuk box 2 itu langsung ke Secang, Magelang, dan untuk destinasi yang terakhir di box 2 ini ada di Sleman. Sedangkan untuk box 3 sendiri itu mengambil roti dari Secang tadi, dari operan yang box kedua langsung menuju ke Wonosobo atau Kalikajar, yang langsung dioper di destinasi akhir itu di Kulon Progo. Jadi untuk alurnya itu untuk box 1 tujuannya itu di cabang Demak sama Salatiga, dan untuk box 2 itu ada di Line Biru, itu ada di pengambilan roti di Demak, terus Secang sama Sleman. Sedangkan yang box ketiga itu mengambil roti dari tempat transit yang ada di Sleman, dioper ke Wonosobo, dan destinasi terakhir itu di Kulon Progo. Jadi mungkin gambaran singkatnya seperti itu. Strategi tata letak S3 Bakery merupakan alur Z-shape di ruang produksi untuk mengoptimalkan alur kinerja dengan memanfaatkan langkah baker dari area bahan baku di pojok dan di sampingnya mesin mixer dan alat cetak. Meja pembentukan di sisinya, di sampingnya ada tempat untuk rolling roti dan untuk oven untuk di dekat pouring area. Dan setelah roti matang di depan ada tempat pendingin roti dan area packing, dan disambut di luar depan ada parkir untuk mobil box pengiriman. Perkenalkan, nama saya Hasan Novala Sobat pertama dengan NIM 202404010. Di sini saya akan menjelaskan slide 10 dan 11, yaitu tentang slide 10-nya untuk tentang sumber daya manusia dan desain pekerjaan. Sumber daya manusia merujuk pada individu-individu yang membentuk tenaga kerja suatu organisasi yang merupakan aset paling vital di bidang perusahaan. Terus untuk desain dan pekerjaannya, contohnya ada di gambar, seperti larangan merokok dan standar higienis di setiap tembok-tembok ya biasanya. Oke, untuk lanjut di slide 11, itu adalah manajemen rantai pasokan. Fokus SCM adalah pada penciptaan nilai optimalisasi biaya dan peningkatan ketangkasan dan pembangunan ketahanan dalam suatu jaringan yang melibatkan pemasok, produsen, dan sebagainya. Tantangan utama dari manajemen rantai pasokan ini adalah menghadapi fluktuasi harga bahan baku di pasar yang merupakan risiko eksternal yang tidak dapat dihindari. Konsisten output produk dalam hal rasa, tekstur, dan performa yang membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Yang kedua, prosedur produksi yang terstandarisasi karena karyawan terbiasa dengan karakteristik bahan baku tersebut, sehingga mengurangi risiko kesalahan. Jadi mengurangi risiko untuk pelanggan itu nggak suka lagi karena beda bahan. Hubungan kemitraan jangka panjang dengan pemasok yang dapat membuka peluang untuk komunikasi yang lebih baik. Dukungan teknis dan potensi penanganan masalah yang lebih kooperatif. Sekian dari saya, Acal Novala pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu yang selanjutnya manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah bagian integral dari operasi bisnis yang berfokus pada pengendalian dan pengoptimalan stok barang, baik bahan baku, barang dalam proses maupun barang jadi. Perusahaan menerapkan prinsip FIFO, freeze in, freeze out. Selama ini perusahaan belum pernah ada barang gagal produk, namun sering terjadi retro produk dari sales yang gagal jual. Solusi perusahaan adalah membagikannya ke daerah setempat. Selanjutnya, penjadwalan. S3 Bakery menerapkan sistem penjadwalan dengan sistem 2 hari dan 1 siklus. Jadi hari ini produk, besok roti baru sampai di sales di besok hari. Dengan siklus pertama, produk dilakukan di hari Minggu pagi. Shift pagi ada section produksi mixer baker, dan di shift siang ada section packing, mengoven, dan dilanjutkan shift malam dengan section packing. Dan setelah siklus produksi, setelah rata-rata di jam 23.00 sampai 24.00, roti akan didistribusikan di ke-6 cabang dengan estimasi roti sudah sampai
di semua cabang dikumpul jam 6 dan dilanjut siklus akhir dengan para sales yang menjual akan mendistribusikan roti ke konsumen terakhir. Dan di saat yang sama, divisi produk mengulang siklus produk dan akan dilanjut seperti itu hingga weekend. Sabtu libur untuk divisi produk, Minggu libur untuk divisi sales. Seperti misal hari Senin, divisi produksi aktif, siklus 2, divisi sales atau lapangan di hari Senin, sales aktif menjual hasil siklus 1 atau per minggu, yaitu sistem berjalan penuh dapur buat stok Selasa, sales jual stok Minggu. Selanjutnya perawatan, aktivitas terencana dan sistematis yang ditunjukkan oleh menjaga aset fisik perusahaan seperti mesin, peralatan, dan fasilitas agar selalu berada dalam kondisi optimal, siap operasi aman dan mampu memenuhi kapasitas produk yang diharapkan. Perusahaan menjadwalkan perawatan preventif secara rutin sekali dalam setahun, tepatnya pada momen Idul Fitri, karena di saat itu terjadi penurunan permintaan pasar sehingga waktu tersebut cocok. Tujuannya adalah untuk mencegah kerusakan besar, menjaga efisiensi energi, dan memastikan keandalan peralatan untuk periode operasi selanjutnya. Oke, mungkin sudah cukup panjang ya video tadi. Mungkin cukup sampai situ saja, dan satu reminder mungkin untuk saya memperkenalkan kembali nama kelompok kita atau wajah dari kelompok kita. Yang pertama itu dari paling pojok sini itu ada Rama, dan yang sampingnya ada saya sendiri, Dista, dan untuk yang tengah itu dosen tercinta kita yaitu Bapak Punang Amari Puja, dan untuk sebelahnya lagi ada Faiz, dan itu yang mukanya menjadi satu itu ada Tegar dan Atsal. Mungkin cukup sampai sini saja yang dapat kami jelaskan, atau mungkin itu sudah cukup lengkap ya. Dan kata terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.